Shalom saudara, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dari Ulangan pasal 2 ayat 24 sampai 37 dengan judul Taat seperti yang Tuhan mau. Saudara, setiap tahun di sekolah diadakan retret, kecuali ketika masa pandemi, kegiatan ini ditiadakan. Dan kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari pembinaan kerohanian siswa. Nah, salah satu kegiatan yang ada di dalam retret tersebut adalah outbound. Sebelum peserta retret turun ke pos-pos rintangan yang ada, mereka akan dikumpulkan, diarahkan, dan diberi perintah untuk melakukan kegiatan outbound tersebut. Perintahnya demikian, bersiaplah kalian berangkat dan pergi ke arah luar, ikuti tali rafia yang warna terang, kemudian lakukan bersama seluruh tim, jangan ada yang terpisah-pisah. Saudara, perintah ini diperlukan untuk mengarahkan tim apa yang harus dilakukan. Meskipun perintah ini tidak turut serta berjalan bersama-sama dengan tim-tim yang ada, tetapi perintah ini menolong tim-tim tersebut untuk menjalankan perintah itu dengan jelas apa yang harus mereka lakukan dan tidak salah arah. Nah, firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 2 ayat 24 sampai 37 hari ini juga mencatat tentang orang Israel yang harus berperang melawan Sihon, Raja Heshbon. Setelah Musa di awal pasal 2 mengingatkan orang Israel tentang bagaimana Tuhan menjaga dan memelihara bangsa itu, mulai dari nenek moyang mereka dan berjanji untuk memberikan tanah perjanjian, maka untuk mendapatkan janji tersebut, orang Israel harus melakukan sebuah usaha untuk mendudukinya. Saudara, ayat 24 Ulangan pasal 2 berkata demikian, bersiaplah kamu, berangkatlah, seberangilah sungai Arnon, dan ketahuilah aku menyerahkan Sihon Raja Heshbon orang Amori itu beserta negerinya ke dalam tanganmu, mulailah menduduki negerinya dan seranglah Sihon. Musa menyatakan perkataan tersebut sebagai fakta. Tanah itu diserahkan ke tangan orang Israel. Sayangnya bagi orang Amori, tidak seperti orang-orang lain yang pernah ditemui Israel, tidak ada perintah perlindungan dari Tuhan bagi orang-orang ini. Nama Sihon diperkenalkan di dalam Bilangan pasal 21 ayat 21. Nama ini disebutkan berkali-kali dalam Perjanjian Lama, bahkan hingga zaman Yeremia. Sebab namanya berhubungan langsung dengan tanah yang dikuasainya. Nah, saudara, setelah di ayat 24 Tuhan berkata, bersiaplah kamu, berangkatlah dan seberangilah sungai Arnon. Maka ketika orang-orang Israel bersiap, perintah itu tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Ayat 25 dikatakan, pada hari ini aku mulai mendatangkan ke atas bangsa-bangsa di seluruh kolong langit keseganan dan ketakutan terhadap kamu, sehingga mereka menggigil gemetar karena engkau apabila mereka mendengar tentang kamu. Saudara, ini adalah sebuah janji dan penegasan yang tidak dapat diberikan oleh manusia manapun dan raja manapun selain dari Allah. Allah memang tidak secara langsung hadir dan mendampingi umatnya, tetapi tuntunannya nyata dalam seluruh perjalanan umatnya. Bagaimana bangsa Israel mendapatkan tanah perjanjian itu? Padahal tantangannya sangat besar, yaitu ketika mereka taat, melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Saudara, firman Tuhan itu perlu kita taruh di dalam kehidupan kita pada hari ini. Ada tujuan Allah dalam tiap-tiap hidup kita, dan ada janji penyertaan dalam hidup kita mulai hari ini sampai selamanya, bukan? Namun bukan berarti kita menjalaninya dengan aman, tenang, lancar, tanpa ada tantangan. Karena kenyataannya tantangan justru makin besar dan sangat besar untuk mencapai tujuan Allah itu.
Oleh sebab itu kita perlu peka dan mendekat terus kepada Allah. Bersiap, berangkat, seberangi. Pada hari ini aku mulai mendatangkan ke atas bangsa-bangsa di seluruh kolong langit. Ayat 24 dan 25 dalam ulangan ini sejalan sebenarnya dengan amanat agung Tuhan Yesus. Pergilah, jadikan semua bangsa murid, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan janjinya adalah, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tantangan ada, tujuan Allah juga nyata dalam hidup kita. Namun penyertaannya juga nyata dalam seluruh kehidupan kita ketika kita siap dan melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam seluruh ketaatan kita. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita. Mari kita lakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam seluruh kehidupan kita. Ketaatan itu penting. Amin. Tuhan memberkati setiap kita dengan firman.